Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email tnmofficials@gmail.com. Emailnya seperti yang ada di description video di bawah. Kirimin aja email ke sana kalau pengen ceritanya dibacain, dan let's go kita ke email yang pertama. Selamat malam Bang Andri, Bunda Ara, dan segenap tim TNM beserta penonton sekalian. Tolong email disensor aja biar nggak ada orang terkait yang baca dan nanyain ke aku. Soalnya teman-temanku nonton abang juga, nggak pengen jadi seleb karena berhasil dibacain Bang Andri email. Namaku bisa sebut aja Theo. Sekarang mahasiswa semester mau akhir yang lagi libur dan akhirnya bisa nyelesain email ini. Yang mana udah ku mulai tulis dari semester awal, udah kayak skripsian gak kelar-kelar. Aku saat ini tinggal jauh dari setting yang ada dari cerita yang akan kutulis di bawah. Oke. Sebelumnya cerita ini kutulis karena udah sekitar 5 tahun kejadiannya dan masih ada perasaan mengganjal, campur rasa takut, penasaran, rasa bersalah dan gak enak, dan penyesalan karena gak tahu harus gimana yang seharusnya aku lakuin saat itu kejadian. Harapannya dibacain Bang Andri bisa dapat insight dari baik penonton dan tentunya Bang Andri sendiri, dan mungkin Bunda Ara ikutan ada di situ ya. Dia lagi nonton konser, Bang. Atau tim keluarga besar TNM kalian pasti udah jadi kantor yang karyawannya banyak, divisinya macam-macam, jadi kantor nyewa. Mana ada lu. Dengan bercerita ini ke banyak orang juga bakal kerasa melegakan, dan moga ada jawaban yang bisa Oke. Pengalaman ini entah bisa masuk kategori pengalaman serem aja atau malah gak serem sama sekali. Kalau iya gak serem maaf, soalnya serem kan subjektif. Cerita ini terjadi 5 tahun lalu saat masih kelas 10 SMK, yang letaknya di tengah-tengah hamparan sawah meluas. Saat itu aku tinggal di kos dekat sekolah. Latar keluarga yang sering gak akur bikin aku seringnya milih sekolah jauh-jauh biar ada alasan tinggal di asrama atau kosan. Di suatu malam di kos, aku entah gimana butuh uang buat beli kebutuhan gambar sampai nekat mau ke koperasi simpan pinjam terdekat. Saat itu nggak tahu kenapa mikir langsung ke situ. Belum musim Shopee pinjam dan lain-lain yang segampang sekarang. Jadi malam itu niatnya berangkat abis isya kurang lebihnya. BTW sekolah aku kan di tengah hamparan sawah gitu ya. Pokoknya nyari Indo Alfa itu udah susah banget, harus jauh. Apalagi kayak ATM atau fasilitas publik kayak koperasi simpan pinjam. Bahkan toko-toko tuh jam 8:30 udah siap-siap tutup. Kayak desa banget, dan sampai jam tidur kotanya kayak jam tidur anak TK. Selain keterbatasan fasilitas, lingkungan daerah di situ juga mahal kalau pakai ongkos ojol. Beda sama kota besar yang banyak promo voucher. Karena itulah aku apa-apanya ku biasain jalan kaki, hitung-hitung olahraga dan mulai terbiasa. The same goes to my kos yang juga ada dekat sekolah. Oke. Kamar kosku ada di bagian paling depan bangunan. Kamar lain pisah agak jauh ke dalam bangunan. Kamarku juga aslinya gudang yang ku tempatin karena gak pengen punya tetangga. Pengalaman buruk kos pas SMP, baju dimaling, kamar tetangga, dan sering dijadiin tempat main gak kenal waktu. Ribet gitulah. Letak kamar kosku ini bakal jadi gambaran pas di akhir cerita. Oke. Aku siap-siap buat pergi ke koperasi simpan pinjam, dan berangkatlah. Aku ini orang yang realistis dan skeptis terhadap hal gaib sama mistis, bahkan gak percaya juga. Tapi ku perlakuin makhluk alam lain sama kayak manusia aja. Intinya gak akan ngusik kalau gak mau diusik, dan berani aja. Meski malam itu gelap banget, minim penerangan jalan, kanan kiri sawah yang gelap gulita, pemukiman rumah pun sangat jarang, dan toko-toko mulai mau pada tutup. Kotanya memasuki jam tidurnya, tapi aku acuhkan soal gelap dan jauhnya jarak dari kos ke koperasi, yaitu sekitar 2,5 km. Wow. Bagiku saat itu perjalanan dekat karena memang bukan kota maju. Aku berjalan tanpa memikirkan apa-apa. Sesekali melihat ke ujung mata, bisa melihat di deretan sawah-sawah, tidak ada siapapun, bahkan kendaraan jarang, apalagi begal. Bahkan bisa saja begal pun bakal takut untuk berlama-lama menunggu mangsa, atau memang tidak ada mangsa saja. Itulah yang membuatku gak masalah jalan sendirian di malam hari begini. Berjalan sudah 20 menit, ada seorang pengendara motor melaju berhenti di dekatku. Aku sudah siap-siap lari kalau saja memang begal atau culik. Orang itu bapak-bapak yang menawarkan tumpangan. Namun ku tolak karena gak mau ambil resiko kenapa-napa. Maaf ya Pak, misalnya Bapak memang baik, tapi selain skeptis sama makhluk halus, saya juga skeptis sama manusia Pak.
Siapa tahu Alan niat baik, tapi karena ada kesempatan terjadi dan yang gak diinginkan. Setelah itu bapak tadi berjalan lagi dengan motornya sampai hilang di ujung mata. Saat beberapa saat berjalan, entah aku yang gak dengar suara kayuhan sepedanya atau memang terlalu menikmati sunyi, seorang kakek tua bertubuh kurus dan hanya kulit menyapa saya. Kakek itu menyapa dengan suara bergetar seperti kelelahan dan memberhentikan sepedanya dengan kaki. Sepeda butut tua yang usang dan hanya bisa mengayuh dan dinaiki, berukuran kecil dan benar-benar sepertinya si kakek itu sendiri, kurus dan kering. Kakek itu tubuhnya gemeteran, lemas, namun menawarkan aku tumpangan dan agak memohon agar aku mau. Kakek itu menanyakan aku mau kemana. Ku jawab jujur, oh, selalu ada tempat untuk orang tua di hatiku. Rasanya jujur gak apa. Aku pun menjawab apa adanya. Kakek itu lalu menawarkan tumpangan di bagian belakang sepedanya. Aku sebenarnya sangat-sangat gak enak untuk terima tawaran tersebut. Selain karena rasa gak enak menyusahkan kakek itu, mengayuh sepeda untuk satu orang tambahan bakal lebih berat. Namun ku terima. Ya entah apa alasan pasti saat itu aku hanya ingin menerima bantuannya. Akhirnya aku pun duduk di bagian penumpang di belakang. Dan awalnya kesusahan, namun kakek itu mengayuh dan mengerang dan agak oleng-oleng sepedanya. Tapi akhirnya bisa jalan. Sangat kasihan bro. Aku bisa merasakan kakek sekuat tenaga mengayuh. Tetap sepedanya tidak bisa berjalan lurus. Di tengah kegelapan dan tidak ada siapa-siapa, aku mendengar kakek mengajak ngobrol aku. Aku lupa detail awal percakapan dan bagaimana aku respon dia. Namun intinya adalah kata kakek itu, aku seperti cucunya. Dia tinggal sendirian dan dia habis pulang kerja sebagai buruh selarut ini. Dan dia bilang kami searah, jadi sekalian aja. Ngomong-ngomong kami awal berangkat itu baru sepertiga jalan, yang mana masih sangat jauh dari tujuan. Dari belakang, aku lihat gestur kakek mengayuh sepeda dan merasa tidak enak sudah menumpang. Untuk mengalihkan itu pula aku mengajak dia ngobrol juga, meski lupa apa isi percakapan kami kala itu. Setelah hampir sampai ke tujuan, lingkungan menjadi sedikit lebih ramai karena sudah memasuki area yang ramai pemukiman. Meski hanya terasa ramai karena ada kendaraan lalu lalang dan lampu rumah yang menerangi jalan. Setelah sampai pun ternyata koperasinya sudah tutup karena perjalanan memakan cukup banyak waktu. Sebenarnya jalan kaki pun juga bakal tutup pas sampai sih. Bukan mau menyalahkan siapa-siapa, memang harusnya berangkat dari sore lah. Setelah tahu tutup dan si kakek yang nganter itu ngerasa gak enak ninggalin aku sendirian, kakek itu kembali menawarkan tumpangan pulang ke kosku, yang mana tentunya berlawanan dengan arah pulang dia. Dia bersikeras nganter dan aku pun cuma bisa menerima karena biar kakeknya mungkin ngerasa kalau bisa membantu dia bakal senang. Mungkin memang pengen bantu karena keinget cucunya. Zaman itu memesan ojol perjalanan pulang beneran dah susah banget, mahal juga hitungannya. Di antara perjalanan pulang pun si kakek lanjut masih ngobrol denganku. Kakek bilang kalau pengen dia suatu hari ketemu aku lagi, main gitu, bertamu, ngobrol. Dan aku mulai agak gak enak dan jawab kalau kosnya gak ada ruang tamu juga. Akhirnya kalau di kos nyimpan sesuatu aku mungkin bisa ngasih kayak beras atau sembako. Tapi saat itu aku masih kesusahan manage uang dan gak nyisihin banyak. Sampai sekarang inget pun rasanya gak enak banget karena harus nganter bolak-balik 3 kali. 2 kali ke koperasi kos dan 1 kali lagi balik untuk kakek itu pulang. Bener-bener berharap dia gak apa-apa dan kalau udah berpulang semoga dimakamkan dengan layak. Setelah sampai kos aku berterima kasih banget dan kakek itu pun pulang karena udah jam 9-an. Jam segini udah termasuk malam banget untuk daerah situ. Jamnya istirahat dan kakek itu pulang telat. Bener-bener semoga gak kena. Aku masuk kamar dan hari itu pun berakhir. Setelah beberapa hari berlalu dan anak kos yang kelas 12 pun udah pulang dari magangnya, kos jadi lebih... Masih inget kan tadi kalau kamarku letaknya dekat pintu keluar dan jauh dari kamar-kamar yang lain? Di suatu malam pas sudah mau istirahat, aku tiba-tiba dengar suara ketukan pintu dengan lirih, pelan dan gak dengan tempo cepat ketuknya. Aku gak ngerasa pesan apa-apa atau ada yang mau datang. Biasanya kalau orang tua bakal ngabarin juga sebelumnya. Kalau itu anak kos lain yang nyapa atau nawarin sesuatu atau ngajak, bakal manggil dan ngetuknya lebih keras. So, tiba-tiba ada yang ngetok kamarnya nih. Aku diamkan dulu suara ketukan itu dan berhenti dari aktivitas buat dengar lebih jelas suaranya. BTW hordennya aku tutup selalu dan pintu selalu kunci dari dalam. Seketika itu aku nunduk jongkok untuk fokus dengar ketukannya. Aku jongkok biar gak ada bayangan siluet yang kelihatan dari luar. Dan saat beberapa waktu hening, suara ketukan kembali terdengar, diikuti suara kayak kakek. Iya, itu kakek yang waktu itu dia memanggil kurang lebih begini. No,
Ini kakek mau bertamu barang sebentar, tolong dibuka no. Kakek datang pengen ketemu kamu sebentar no, ada di dalam. Dengan nada lembut lirih yang seperti suara lelah. Sungguh aku kasihan dengernya, pasti jauh-jauh ke sini pakai sepeda waktu itu. Tapi entah kenapa, yang kurasa di momen itu cuma takut. Takut buka, takut menghadapi, takut ketemu lagi, dan takut yang gak jelas karena apa tepatnya. Aku pun mematikan lampu kamar dan berharap dikira lagi gak ada di tempat. Tapi ketukan itu berlanjut lama sekali. Sampai aku sedih, ngerasa bersalah dan membatu tapi takut. Tapi juga ingin membuka, padahal setelah sekarang kupikir lagi, memang apa susahnya, apa beratnya, apa bahayanya kalau dibuka. Itu kan kakek baik waktu itu. Oh, penyesalan dia gitu. Agak lebay, tapi ini adalah salah satu penyesalan terbesar di hidup sejauh ini. Aku bener-bener pengen balas kebaikannya dengan hal baik lain, tapi kenapa di saat ada kesempatan aku malah bersikap kayak gitu. Cukup lama ketukan itu terdengar, kadang ada jeda seperti kelelahan, setelah itu berlanjut mengetuk lagi. Sumpah perasaan aneh, gak enak, dan takut gak jelas, bener-bener nyesek rasanya. Sampai setelah cukup lama, ada senior kelas 12 yang sepertinya notice ada kakek depan kamarku, dan mereka, dua orang senior menghampiri. Mereka yang melihat kamarku gelap bilang ke kakek itu kalau kamarnya lagi gak ada orang. Kakek itu hening sebentar lalu hanya lirih merespon, oh. Aku gak bisa bayangin ekspresi selain sedih, selain merasa sesal dan sedih dari si kakek waktu diberitahu itu. Aku benar-benar nyesel, cuma meringkuk jongkok menghindari dia. Aku berharap ada kesempatan lain untuk nyari atau ketemu kakek itu dan mau kubantu apapun itu. Saat kakek itu pergi dan jadi sepi, aku terus-terusan kebayang penyesalan ini. Bahkan masih sampai sekarang, sampai saat ini. Ya. Sudah 5 tahun sejak itu dan aku makin ragu bisa ketemu atau dipertemukan lagi sama kakek itu. Terlebih karena aku udah pindah tinggal ke kota lain yang jauh. Aku beneran berharap dapat semacam feedback yang bisa nenangin rasa ini. Atau saltiin aja, it's okay. Semoga hal-hal terbaik dilimpahkan kakek tersebut, siapapun dia, dimanapun dia berada. Dan mungkin kirim doa untuk kakek itu. Makasih banyak dari bacaan. Oh, penyesalannya tuh di situ. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.